berdoa selesai. Nah, untuk tugas yang kemarin nanti kumpulkan ke ketua kelas kita ya. Ya, Bu. Baik. Sebelumnya ada yang udah tahu apa itu peluang? Kesempatan. Kesempatan. Terus ada yang lagi? Selain kesempatan, kemungkinan. Sudah. Jadi peluang adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Ingat, kemungkinan terjadinya suatu kemungkinan. Nah, kalian pernah dengar nggak ucapan nanti sore mungkin akan hujan? Pernah nggak? Pernah. Nah, itu juga termasuk contoh dari peluang. Kemudian, berdasarkan hasil perolehan suara, misalnya Raihan berpeluang besar untuk menjadi ketua kelas. Ada kata berpeluang besar. Nah, itu juga contoh dari peluang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga contohnya, peluang Indonesia untuk mengalahkan Brazil dalam pertandingan bola sangat kecil. Ada istilah sangat kecil. Jadi peluangnya sangat kecil. Berdasarkan dari ketiga pertanyaan itu, mungkin berpeluang besar dan mungkin berpeluang kecil. Itu adalah contoh dari peluang. Kemudian kita akan bahas yang pertama, ruang sampel. Nah, ruang sampel ini adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan. Nah, ruang sampel ini disimbolkan dengan S. Kayaknya lebih bagus diturunkan aja. Nah, yang pertama kita akan bahas ruang sampel. Ruang sampel tadi kan semua himpunan hasil dari percobaan yang telah kita lakukan. Contoh dari ruang sampel nih. Misalkan kalau uang logam, ruang sampelnya apa coba? Uang kertas. Kemungkinan yang bisa terjadi kan ada dua, angka dan gambar. Paham? Berarti ruang sampelnya angka dan gambar. Ada lain? Kan nggak ada kan? Berarti itu semua himpunan semua hasil yang mungkin. Berarti kalau untuk uang logam itu angka dan gambar. Kemudian kalau untuk sebuah dadu, tahu dadu? Dadu. Apa ruang sampelnya? Angka. Berarti ada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Berarti ada 6 ruang sampel dari dadu. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Misalkan ada dua mata uang yang dilambungkan. Dua mata uang. Berarti kalau dua mata uang, ruang sampelnya ada 4. Satu mata uang kan ada 2, berarti ruang sampelnya ada 4. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang ini, kita punya 2 cara untuk menjawabnya. Yang pertama itu kita pakai tabel ya. Yang pertama pakai tabel itu seperti ini. Keping pertama, keping kedua. Ya. Di sini keping pertama
pertama ada angka dan gambar, keping kedua juga sama, ada angka dan gambar. Untuk mencarinya, ini sama dengan perkalian dalam tabel. Yang pertama itu kita pasangkan A di keping 1 dengan A di keping 2. Nah, menjadi A. Kemudian untuk A di keping 1 dengan G di keping 2, berarti A G. Kemudian yang gambar ke angka di keping 2, jadi kalau ini G dan G. Kemudian cara yang kedua, ini cara yang pertama ya. Cara yang kedua itu dengan pohon, namanya itu dengan diagram pohon. Kalau diagram pohon itu lebih mudah. Misalnya ini ada A, ini G untuk kepingan yang pertama. Untuk kepingan yang kedua juga A dan G. Ya. Pohonnya itu kan seperti ini dan ini pasangannya, ini dan ini. Jadi untuk mempermudah kita pisah. Ini A, ini G. Ini juga punya A dan G, biar A dan G. Jadi pohonnya seperti ini. Jadi kita menyimpulkannya ini untuk yang pertama A dan A, kan? A dan A. Kemudian A dan G, ya kan? A dan G. Kemudian G dan A, G dan A, dan G dan B. Sama nggak? Sama nggak? Jadi untuk menyatakan, untuk menjawab pertanyaan dari ruang sampel itu ada dengan dua cara. Yang pertama dengan tabel, yang kedua dengan diagram pohon. Nah, paham kan ruang sampel? Paham, Bu. Nah, kita lanjut ke titik sampel. Nah, baik, selanjutnya yang kedua itu titik sampel ya. Titik sampel ini adalah beberapa anggota dari ruang sampel. Maaf, beberapa anggota dari ruang sampel. Tadi kan udah paham ruang sampel. Jadi titik sampel ini hanya beberapa dari ruang sampel. Contohnya juga hampir sama. Kalau pada pelemparan sebuah koin, maka titik sampelnya ada angka dan gambar. Itu titik sampelnya. Kalau tadi ruang sampel itu jumlahnya berarti ada 2 gitu kan. Kalau pada pelemparan sebuah dadu berarti titik sampelnya 1, 2, 3, 4 dan sampai 6. Kemudian pada pelemparan sebuah dadu, kita misalkan sebuah dadu yang kemungkinan munculnya genap ya. Kemungkinan munculnya genap itu apa kalau dadu? 2, 4, 6. Berarti 3 itu kan 2, 4, dan 6. Inilah yang disebut titik sampel. Kalau dia ganjil, kalau dia ganjil 1, 3, 5. 2, 4, 6 inilah yang disebut titik sampel kalau pelemparan sebuah dadu itu kemungkinan munculnya genap. Kalau kemungkinan munculnya ganjil 1, 3, dan 5 titik sampel. Paham? Nah, contohnya bacakan soalnya. Lina menggelindingkan 2 dadu di lantai. Kan? 2 dadu, ingat kata kuncinya. 2 dadu. Kemudian tentukanlah banyak kejadian yang mungkin terjadi jika
jika mengharapkan munculnya mata dadu berjumlah 3. Berjumlah 3, ingat. Berjumlah kan 2 dadu. Satu dadu tadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dia 2 dadu berarti kan 2. Jadi kan dadu yang pertama dengan munculnya dadu pertama dengan dadu kedua harus jumlahnya 3. Kemungkinan. Kita kan mau cari yang kemungkinan munculnya berjumlah 3. Jadi contohnya, jawabannya. Contohnya. Ini dadu 1 ya, dadu 1, dadu 2. Ya. Itu tugas kelas 11. Pada dadu 1 yang angka yang berapa jika dijumlahkan 3? Kalau 3 ditambah berapa? 0. Berarti 0 pertama kan? Kalau dadu mana ada 0? Lihat dulu penjelasannya. Dadu yang pertama 0, kemudian 1, kemudian 1 ditambah 1 kemungkinannya nanti ditambahkan dengan 2 gitu kan, berarti 2 dan 3 ditambahkan 0 kan. Kemudian yang dadu kedua juga kayak gitu, 3, 2, 1, 0 kan. Kembali dengan ini kemungkinan muncul sekali 2, 0 dan 3. Di dadu 1, di dadu 2, jadi jumlahnya yang keluar 3 kan gitu kan. Kemudian kalau dadu keduanya 2, ini kemungkinan yang muncul angka yang inilah yang bakalan muncul yang berjumlah 3. Kemudian karena 0 ini tidak berlaku, paham? Kalau dalam peluang 0 itu nggak berlaku, jadi 0 ini nggak kita pakai dan ini juga kita nggak pakai karena ada 0 juga. Jadi untuk titik sampelnya tadi udah ini kan, ini titik sampelnya, ruang sampelnya 1 dan 2 kan, berarti S tadi kan S nya 1, 2 dan 2, 1. Paham? Kemudian banyaknya kejadian, banyak kejadian itu NA simbolnya. Jadi banyaknya kejadian itu ada 2. Paham? Sampai sini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham? Paham, Bu. Kalau sudah paham, saya akan berikan tugas saja untuk kalian kerjakan di rumah. Minggu depan dikumpulkan seperti biasa kepada ketua kelas. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi atau didiskusikan lagi, kita akan tutup pembelajaran kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.